Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nifa Mardianti, NIM 20011205, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi kelas C yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain SOS MSI. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan. Langsung saja, soal pertama. Apa yang Anda pahami tentang perilaku organisasi? Definisi perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Studi tersebut mencakup pembahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya, juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi di mana mereka berada. Lalu, apa tujuannya? Yaitu memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang saya ketahui, ada 4 elemen kunci dalam perilaku organisasi, yaitu manusia, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi. Pertanyaan yang kedua, konflik ternyata berpengaruh terhadap kinerja individu pada sebuah organisasi. Jelaskan seperti apa pengaruhnya. Menurut Gibson 1996 mengatakan bahwa konflik peran mempunyai dampak positif dan negatif terhadap kinerja organisasi. Tergantung pada sifat konflik peran dan bagaimana konflik peran itu dikelola. Untuk setiap organisasi, tingkat optimal konflik peran yang terjadi dapat dianggap sangat berguna membantu menghasilkan kinerja yang positif. Satu pihak, ketika konflik peran terlalu rendah, kinerjanya bisa buruk, menciptakan informasi dan perubahan adalah sulit, dan organisasi dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Jika konflik peran tingkat rendah ini terus berlanjut, keberlangsungan hidup organisasi dapat terancam. Di lain pihak, jika konflik peran menjadi terlalu tinggi, berakibatkan kekacauan yang dapat pula mengancam keberlangsungan hidup organisasi. Pertanyaan yang terakhir, uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Baiklah, materi tugas kelompok saya membahas sumber perubahan pada organisasi publik. Sebelumnya, apa itu pengertian perubahan organisasi? Perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan melanjutkan dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Di materi ini juga dibahas apa saja faktor yang menyebabkan resistensi perubahan. Hertner, Angelo 2001, Robis dan Judge 2013 menyebutkan terhadap beberapa faktor penyebab resistensi perubahan, yaitu seperti kebiasaan, ketakutan terhadap munculnya yang tak diinginkan, faktor ekonomi, tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja, takut mengalami kegagalan, hilangnya status atau keamanan, tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Di kelompok kami juga membahas apa tanda-tanda perlunya perubahan. Baik, tanda-tanda perubahannya yaitu munculnya konflik pada level tinggi, menurunnya semangat kerja karyawan, banyaknya komplain dari customer, lemahnya budaya organisasi. Tanda-tanda khusus bagi organisasi bisnis, munculnya perubahan dalam lingkungan eksternal. Dan faktor yang menyebabkan resitasi perubahan menurut Gartner 1991 dalam Randall 2004, ada 10 langkah cara dilalui dalam mengelola perubahan dalam organisasi, yaitu menganalisis kebutuhan perubahan dalam organisasi, mengkomunikasikan visi, meninggalkan kebiasaan lama, menciptakan rasa pentingnya perubahan, mendukung peranan pemimpinan yang kuat, meminta dukungan politik dari pemain kunci, membuat perencanaan implementasi yang tepat, mengembangkan struktur yang tepat, mengkomunikasikan perubahan, melibatkan anggota dan bersikap jujur, menguatkan dan melembagakan perubahan. Baik, mungkin itu jawaban yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan saat menjawab atau saat menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.